Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterainya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel kita sehingga hari ini. Makasih banget guys ya. Dan juga kepada teman-teman kita ya yang baru saja mampir ya ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, insya Allah ya. Kita bakal bikin video yang terkini, terkeren ya. Pokoknya semua positif kita akan sikat guys ya. Nah, sikat terus. Yes, Pakcik, kali ini kita bakal melihat daripada channelnya viva.co, yang mana ya untuk kali ini ya kita akan melihat bedanya Istana Presiden IKN dan Jakarta ya. Yang mana ya Presiden Pak Jokowi percaya pembangunan Istana Kepresiden di Ibu Kota Negara Nusantara atau EKN selesai tepat waktu, padahal menurutnya proyek pembangunan IKN ini adalah proyek jangka panjang ya Pak Ci ya, yang memakan masa pembangunannya 10 hingga 15 tahun ya, tetapi bakal menjadi lebih singkat. Itu yang luar biasa. Sebabnya kita tahu bahagian pembangunan ini mesti akan ada delay yaitu macam apa, peruntukan masa lebih lagi setahun 2 tahun baru akan siap. Tetapi ini mereka bisa ya tepat waktu. Wow. Tahu nggak apa yang paling luar biasa sekali? Apa itu? Oke, istana ini ya bakal dibangun sendiri oleh putra-putri Indonesia, mulai dari desainnya maupun bangunan fisiknya dari awal sehingga habis. Luar biasa nggak? Sedangkan bukan kita ini ya kan, ada setengah negara ya, mereka akan mengambil daripada luar untuk membina pembangunan di dalam negara tersebut ya. Nah, tetapi ini Indonesia membangun sendiri, putra-putri Indonesia untuk membangun sendiri istana. Maksudnya itu semua apa, hasil tangan warga sendiri. IKN memang luar biasa. Jadi guys, gimana aja ya proses ataupun proyek ini sedang berlangsung sekarang ini. Maksudnya apa info terbaru kita bakal lihat daripada channelnya viva.co.id. Jadi yes, jadi nggak perlu basa-basi, kita akan melihat dalam 3, 2, 1 and go. Jadi ini yang pakai topi di bawah. Kawasan ini adalah kawasan istana. Nah, ini kawasan istana kan? Kepresidenan. Yang saya optimis. Wow, udah ada ya. Tahun depan bulan Agustus, insya Allah sudah bisa upacara. Tahun depan Agustus ya guys, 2024 itu. Kalau melihat yang lama ya, landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Desainnya itu tetap sama yang gambar Garuda itu ya Pak? Iya, sama, tapi juga nanti di lapangan ya mungkin sedikit-sedikit sebuah penyesuaian dengan kondisi lapangannya. Ya, tapi lihat kondisi juga sebenarnya. Kalau melihat Desain dasarnya tetap. kalau melihat dari sini, ya. Kalau prosesnya Pak,
progresnya sudah sampai berapa persen ini? Ini dihitung sendiri aja. Pak, mungkin bisa diceritakan istimewanya Titik istana nol ini sama Nusantara. istana di Jakarta apa? Misalnya mungkin pemandangan atau Titik nolnya. Salah satu tempat yang Yang bakal jelas kita pergi ini juga udah dari siap. desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu oleh putra putri Indonesia. oleh putra putri bangsa terbaik Indonesia. Nah, Pak, kalau istana kapan Pak? Berapa sih biaya? Hah? Kalau istana menempatinya kapan? Ya begitu selesai ditempati. Upacara itu setelah upacara menempati atau gimana Pak? Iya, ditempati. Selesai kok nggak ditempati, selesai ditempati. Setiap kementerian juga sama. Meskipun tidak semua staf itu dibawa, segera ditempati. Supaya ini ada segera ada keramaian di sini. Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah, Fasilitas lah. dari karena TK, cukup. SD, SMP, SMA, universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mall, dan lain-lain. Pak, dari kunjungan ini melihat Bapak kalau ditawarkan ke investor seperti rencana Bapak awal di pertengahan tahun ini, kira-kira investor lokal maupun asing akan tertarik nggak Pak? Dan kira-kira daya tariknya Sangat. sekuat apa Pak? Sangat. Suasana yang berbeda. Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah yang kita orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semuanya yang kita jual itu. nah, Pak, mau nanya yang lain boleh nggak Pak? Belum. Bentar Pak, soal istana ini sendiri, ini berarti istana untuk presiden dan wapres yang akan Iya, segera iya. selesai. Iya, iya. Di mana tuh? Ini istana presiden. Berarti istana presiden yang bangunan pertama akan selesai di KIPP ini atau ada bangunan lain? Ya, bisa aja nanti yang kementerian duluan. Pak, rencana kedatangan 16.000 pekerja kapan ya Pak? Saat ini kan ada 16.000 pekerja. Sekarang 7.800. Ya, kapan Pak yang Ya, ini harian bertahap terus, harian tambah, karena memang sudah dimulai. Kalau alokasi untuk istana ini sendiri berapa sih Pak? Alokasi anggaran? Nanti tanyakan teknis ke Pak Menteri PU atau Pak Kepala Otorita. Pak, Pak, satu Pak lagi, Jokowi Pak. kan selalu menekankan bahwa upacara 17 Agustus tahun depan di sini. Bisa dibocorkan nggak Pak konsepnya yang beda sama di Jakarta itu apa sih? Karena kan ini kan pertama kalinya di ibu kota baru. Ada yang sudah dibicarakan kan? Ya nanti aja. Biar Rahasia dulu. Nah, Surprise. surprise guys. 2024. Pak, secara terkait warga kan beberapa untuk yang tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan ini dalam pembebasan lahannya merasa kecewa gitu Pak, karena harga yang diberikan jauh ketimbang harga pasar. Nah, sedangkan Bapak sendiri kan komitmennya adalah tidak merugikan warga setempat. Nah, kedepannya akan seperti apa? Ya, Apakah kemarin ada sore perbaikan? sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, Pak Doni bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu ada beberapa opsi yang nanti ditawarkan, baik ganti rugi, ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang tempat yang lain. Saya kira ada beberapa opsi-opsi pilihan-pilihan sehingga masyarakat harus tidak merasa dirugikan. Kompensasi. Soal Gubernur BI Pak, Gubernur BI Pak. Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR RI, Bapak Peri Warjio. Karena gini, jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil risiko. Fiskal moneter itu menjadi sangat-sangat penting. Dan kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi.
Maksudnya di sini benda yang di dalam construction ini, benda yang paling sukar sekali yaitu tentang kompensasi kepada warga setempat. Di mana sekiranya ada pembangunan baru itu, kita perlu memindahkan ataupun membayar yang sepatutnya lah mereka terima itu. Ganti untung dan ganti rugi. Ganti untung ganti rugi supaya mereka bisa pindah ke tempat lain dan di kawasan itu untuk dijadikan development baru, dan itu adalah benda yang paling sukar dalam construction. Tapi menurut kamu ya, minta maaf ya guys, kita tahu Pak Ciis ini adalah seorang arsitek ya, seorang arsitek dan juga memang bertauliah lah, maksudnya memang udah ada izin daripada government kita juga, kerajaan kita, dan juga pelajarannya juga udah memang sampai ke arah seorang arsitektur yang memang udah ditauliahkan lah kayak gitu ya. Sampai lagi lah, belum sampai lagi ya. On the way. On the way ya, tengah dalam pengajian juga nih orangnya. Benar. Tapi seorang arsitektur udah lah ya. Nah, seorang arsitektur. Jadi pengen bertanya juga ini, adakah sesuatu yang sangat logis untuk menyingkatkan ataupun dari tahun itu, daripada 10 hingga 15 tahun itu menjadikan pendek kayak gitu? Adakah keberangkalian untuk, karena seperti kamu bilang tadi, banyak kesukaran-kesukaran yang harus kita lalui dahulu baru bisa dapat menaikkan dan juga membangun tempat tersebut. Paham. Nah, jadi gimana menurut kamu? Ya, kalau menurut aku lagi cepat lagi bagus. Karena yang faktor pertama sekali ialah tentang pekerja. Pekerja ataupun orang yang bekerja di situ. Bayangkan kalau 5 tahun kita ikat mereka, 5 tahun itu kita perlu bayar mereka. Tapi bayangkan kalau 2 tahun aja kita ikat mereka, hanya 2 tahun kita akan bayar mereka. Maksudnya dari sini, walaupun harga constructionnya sama aja, tetapi pembayaran kepada pekerja-pekerja itu lebih mahal jadinya daripada pembangunan itu. Jadi untuk possibilities untuk buat secepatnya itu bisa dilakukan sekiranya mempunyai lebih ramai pekerja waktu itu. Maksudnya memang pas lah untuk 16.000 pekerja itu direct untuk dimasukin sekali untuk buat pembangunan. Ya, betul. Tapi kita tidak boleh jangka ni juga 2 tahun itu bisa siap. Sebabnya kita tidak tahu lagi apa akan berlaku dari segi bencana alam. Alam semula jadi itu. Mungkin ada hujan sepanjang hari kah menyebabkan pemendapan tanah itu semula. Itu kita kena kira sekali lah dalam situ. Jadi mungkin gitu guys ya. Paling teruk pun penambahan dalam 1 hingga 2 tahun. Mungkin akan siap 2025, 2026 gitu. Yang bisa diduduki dengan selamat. Itu guys. Maksudnya ini nggak gampang juga ya guys. Ya, jadi harus bersabar lagi ya. Betul. Tetapi sebenarnya prosesnya itu sudah mulai nampak dan juga udah ke depannya itu memang nampak prosesnya ya. Itu yang paling penting. Maksudnya tidak mustahil. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Iya. Karena ini guys dibikin oleh putra-putri Indonesia, original daripada Indonesia semua. Jadi pastinya mengambil dan juga pastinya memberikan orang-orang yang terbaik di Indonesia itu untuk membuat tempat ini lebih seperti yang diharapkan. Wah, itu luar biasa. Kita doakan begitu juga guys. Yes, karena kita juga nggak sabar nih guys untuk melihat kita orang luar juga pengen melihat tempat ini bangun seperti yang dibayangin yang Garuda itu ya. Betul. Itu luar biasa sekali guys. Arsitekturnya memang wow, daripada kaca ya, benar nggak? Iya, betul. Daripada kaca ada Garuda di depan memang sangat-sangat berbeda daripada istana-istana lainnya. Dia satu lagi, kalau kita desainnya seperti kolonial, yang basic design architecture gitu, itu bisa siap dengan kadar yang segera. Tetapi kalau ada ornamentationnya gitu, ada ukirannya, itu akan jadi mengambil masa sedikit karena memerlukan kepakaran yang tertentu saja yang bisa buat. Yes. Tapi itu nggak mustahil buat Indonesia karena kita udah tahu ya. Minta maaf ya guys, tapi kita udah melihat banyak pembangunan yang sangat pantas, sangat cepat seperti daripada betul. arsitektur terkenal ya Indonesia, Pak Ridwan Kamil. Udah berpuluh ya guys, udah berpuluh masjid, udah berpuluh lah ya. Yang udah dibina itu menjadikan satu yang sangat itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Itu yang membuatkan kita wah, Indonesia enggak mustahil. Ya memang enggak mustahil kayak gitu ya. Wow. Jadi kita harus mendukung ya, menyokong dan juga memberikan kepercayaan 100% kepada kerajaan
biar mereka akan buat kerja mereka, dan juga pastinya ke depan nanti kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Insya Gitu guys. Jadi guys, ini adalah berita yang baik buat kalian semua ya. Memang kalian harus berbangga sebagai rakyat Indonesia karena ada presiden yang kayak gini ya, seperti Pak Jokowi ini, karena dia orangnya sangat sangat prihatin, sangat bertanggung jawab untuk memastikan ya pembangunan Indonesia itu semakin maju dan juga dilihat oleh mata dunia. Insya Allah, Luar biasa. semoga dalam prosesnya itu tidak ada sebarang halangan untuk Yes. mereka melakukan kerja dengan waktu yang padat dan tepat itu guys. Yes, semoga terrealisasi ya, dan terwujud untuk segera Amin, amin, digunakan. amin, amin. Yes, Amin. mantap. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya Baji ya. Yes, itu sebarang kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.